dia nanya-nanya gitu. Sampai akhirnya katanya ditampakin ngeliat sosoknya itu ya, si cewek itu dengan muka di sini berdarah, terus di sini ternyata ada suntikan. Bajunya itu pas awal dia ngeliat kan katanya si security itu bilang baju pasien biasa, pas ditegesin itu baju berdarah-darah bang. Tapi masih baju pasien, tapi posisi tangan udah aneh loh bang. Kalau kita tangan gini ya, ini posisi tangannya udah kayak orang dibalik gitu, patah bang. Itu dikasih lihat bang rekamannya bang, pocong lewat, pas di zoom kan di pause ya, itu yang korban yang pernah kejadian 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, yang mukanya sebelah hancur, mukanya sebelah hancur. Itu di zoom cuma begini doang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gua Saputra Kristiansyah. Pada malam ini gua kedatangan satu narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistisnya saat dia bekerja menjadi cleaning service di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Di sebelah gua ada Bang Ian. Halo Bang. Ya, Bang. Apa kabar nih Bang? Sehat alhamdulillah. Akhirnya datang juga nih Bang Ian. Tadi sempat nyasar ya Bang ya? Nyasar. Padahal mah kalau gerbang belok kiri sebenarnya nyampe, ini kemana-mana. Nih Bang, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya Bang. Gue mau nanya-nanya nih Bang. Bang kerja di situ tahun berapa Bang? 2008. 2008 sampai? Setahun sih Bang. Setahun, berarti 2008, 2009. 2009. Itu jatuhnya udah lama ya. Udah berapa tahun lalu? Kejadian udah berapa tahun? 15 tahun lalu kira-kira. Jauh juga berarti ya. Oh iya Bang, ini kan lokasinya di Jakarta Timur nih Bang. Iya. Spesifikasi kira-kira boleh kasih tau nih Bang? Di salah satu nggak jauh dari Jatinegara lah, posisinya tuh lebih tepatnya tuh lebih dekat ke Jatinegara. Nama rumah sakitnya jangan kasih tahu ya. Jangan kasih tahu. Udah, yang penting di daerah Jatinegara aja udahlah. Oh ya Bang, waktu itu kerja berapa orang Bang? Ingat nggak? Banyaknya orang personilnya gitu berapa? Ada nggak banyak sih Bang, karena manpower kita kan digabung sama OB langsung dari sana gitu. Jadi kita outsourcing doang. Oh, outsourcing. Mereka punya 6, dari outsourcing kita tuh 6, jadi 12 orang tuh. 12 orang. Itu rumah sakit gede ya, rumah sakit gede jatuhnya ya. Terus tadi gue dengar nih Bang, katanya sempat ada korban ya, sampai korban meninggal dunia gitu ya. Itu mah kalau yang paling parahnya ada Bang, cewek satu. Oke. Ditahan dulu ceritanya nih, biar penasaran ya penonton. Yaudah nih Sobat Tengah Malam, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Ian, tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe biar kami makin semangat memberikan konten-konten horor untuk kalian. Dan bagi kalian yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak karena telah mendukung channel ini sampai sekarang. Jadi Bang Ian, siap nih cerita? Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Dua 2008 itu kebetulan saya lagi tugas tuh di Kebun Jeruk kebetulan, jadi OB di sana. Terus berhubung jauh dari kantor, minta pindah. Saya pindah ke kantor ya dengan yang lebih dekat lah, area lebih dekat gitu. Karena kita kan biasanya gitu minta sama area yang lebih dekat. Kebetulan ada di rumah sakit di sekitaran Jatinegara. Mereka butuh 1 orang. Ya udahlah, saya ajuin diri, masuklah di sana. Gampang gitu, tiba-tiba kok gampang gitu. Padahal susah loh rumah sakit ini dengan gajinya di atas sama yang tempat saya kerja sebelumnya. Nah, daerahnya lah. Di sana gajinya udah lumayan lah. Dapat makan juga. Sedangkan di tempat sebelumnya gajinya di bawah standar tapi cukup lah. Gitu. Kalau ini mau bener cuman jam kerja 7 jam. Udah dapat makan pula. Gimana nggak enak, jaraknya deket ya kan? Lebih enak ya. Masuklah tanpa awal-awal tuh, tanpa tanya ini itu masuk. Nah,
usut ternyata orang sebelumnya keluar itu kerja sakit sampai sebulan nggak masuk karena ada yang mistis gitu. Yang sebelumnya tuh? Yang gitu. Pas dengar dia baru cerita pas saya udah masuk kan. Kenapa keluar sakit sebulan? Karena kejadian ganjil yang ada di rumah sakit itu. Mulailah dapat hari pertama kerja, hari kedua kerja normal, semua selama seminggu normal. Dengar desas-desus dari orang-orang situ katanya yang sakit itu karena dijailin sama penunggu sekitar situ. Berhubung saya orang yang nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu peduli sama yang gitu-gitu ya udah, tapi akhirnya lanjutlah. Mulai di bulan ke-2 sampai 3 bulan ketiga deh, mulai gangguan-gangguan aneh tuh ke saya tuh. Dari mulai yang kecil-kecil kayak macam pergerakan benda, terus kayak macam hal benda-benda yang jatuh sendiri atau bergerak sendiri itu mulai sering saya rasain gitu. Tapi nggak, mungkin saya pikirin logika aja, mungkin apa jatuh posisinya miring gitu. Mulailah ada kejadian-kejadian ganjil yang aneh-aneh, macam penampakan yang cuma sekelebatan doang. Saya pikir biasa aja deh semuanya, lillahi ta'ala aja deh gitu ya kan. Dapat di musim bulan ke-4 saya nanganin pas kebagian di rumah sakit di GD. Ceritanya saya lagi masuk pagi tuh, karena di sana kan masuk setengah 6 pagi. Jam 6 baru setengah jam habis prepare, ada kecelakaan orang nggak jauh dari situ, jatuh dan masuk ke dalam truk mobil. Itu keadaannya luka parah, sekarat bisa dibilang. Dibawalah masuk ruang GD, berobat semuanya. Kebetulan saya lagi tugas di situ kan di GD kan. Pelin darahnya semuanya, rapiin biar bersih. Ternyata nggak selamat korbannya. Korban nggak selamat, ditinggal lah. Nunggu keluarga datang kan, buat jelasin hasil otopsi dan lain-lainnya. Udahlah, saya di situ jangan ngeliat astagfirullahaladzim dengan muka yang di kelindes gitu sih bang, kelindes truk. Iya, hancur gitu. Hancur. Tapi masih hidup, yang kayaknya dia masih hidup gitu. Pas pertama datang masih ngerang-ngerang kesakitan. Gitu doang kan. Ini pas ngeliatnya aja, karena kan pas lagi saya di situ belum ditutup, belum sempat diapa-apain, belum masuk kantong mayat itu, kantong jenazah belum dimasukin, nunggu keluarga datang gitu. Banyak darah tuh bang di sekitar tempat tidurnya dia tuh. Udah saya pelin, saya bersihin, saya rapihin. Karena kan takutnya juga jadi entah itu penyakit, standarnya kan gitu, takutnya penyakit. Kalau yang menurut mistisnya kalau ada yang jahil, kadang ada aja bang yang jahil netesin lemon. Oh iya. Buat iseng-iseng dia nggak tahu kalau bakal katanya kan bakal jadi gentayangan. Udahlah, proses kremasi, datang keluarganya, kita antar tuh. Saya ikut ngantar tuh ke tempat jenazah, ituin kan. Awalnya kan dia katanya mau ditungguin di tempatnya di ruang jenazah kan, kamar jenazah. Bawalah ke sana. Udah semuanya normal. Sehari 2 hari, mulai tuh kepikiran saya. Karena ngelihat mukanya. Yang hancur itu ya? Yang hancur itu. Itu mukanya emang kulit sebelah sininya itu tuh udah kena kegerus sama ban bang, udah hancur. Tapi hidup, yang jadi masalahnya kan hidup. Ya berarti kan emang bukan umurnya pas di bawah itu kan. Betul. Umurnya di rumah sakit diambil. Udahlah, dapat 3 hari, mulai ada kejadian aneh bang. Saya kebetulan masuk malam habis dari situ. Masuk malam lah, normal semuanya. Ada gangguan-gangguan biasa lah, apalagi kalau tugas malam Jumat ya kan. Udah biasa banget itu yang bergerak-gerak, ini dia lagi gitu ya kan. Menunggu situ kan, katanya menunggu situ. Pas tugas malam jam 1, jam 2, saya lagi bersihin ruang radiologi sama MRI. Di situ mulai tuh ada pergerakan aneh kayak macam alat-alat dokter yang jatuh bang, sama ATK dokter jatuh. Saya udah mikir aneh tuh. Cuma tetap mesti ngejalanin.
kerjaan ya kan, bersihin, masuk kamar radiologi, udah selesai ke MRI. Ada aja, saya pikir itu dokter, kalau nggak baju dokter yang taruh Pak di pojokan. Udah saya bersihin aja kamar ruang MRI. Tanpa saya sadarin itu sosok putih itu bergerak Bang dan nembus tembok. Wah, ini apa gitu ya? Kok sampai dijailin sampai gitu? Positive thinking aja lah, tetap kerjain. Saya udah mulai ngerasain nggak enak tuh, badan tuh hawa mulai panas ya kan. Dari situ emang jatah kita kan bersihin sampai ke ruang jenazah. Sampai lorongnya nih ruang jenazah. Sampai lorong jenazah emang setiap hari itu mesti dibersihin Bang. Mau ada kegiatan, ada korban, nggak ada korban, tetap kita bersihin. Pas malam Jumat saya ke bagian ngebersihin itu, awal-awalnya tuh ngerasa hawa pengap, badan panas tuh, terasa panas nih. Ini kayak enak banget, udah kerja malam. Dan ruang jenazah itu ada sih di belakang dan lorongnya cuma sedikit. Ya paling sekitar 5 meter, 6 meteran lorongnya. Tapi kok panas banget gitu badan. Mulailah ngepel. Di situ kan ada CCTV. Saya ngerasa kayak ada yang lewat di belakang gitu. Lagi ngepel kan, kita ngepel di belakang nih. Kayak ada yang lewat di belakang. Pikiran biasa aja lah gitu. Ngeliat, nggak ada orang. Mulai ngepel. Kayak ada yang lewat lagi, sosok gitu. Karena kan kita berasa kalau orang ada yang lewat di belakang kita berasa dong. Ya, betul. Apalagi posisi keadaan sepi. Pasti berasa, apa sih gitu ya kan. Kayak kita diliatin orang aja, lagi diem aja kayak berasa, ada kayak ada yang liatin gitu. Dapat kerjain normal sampai pagi. Pas mau pulang briefing, jam 5:30 pagi, saya dipanggil ke kantor office security. Panggil kantor office security. Yan, iya Pak. Tadi aman Pak. Beres semuanya, beres. Balik masuk pagi ya? Iya. Balik pagi ya? Iya Pak. Sini dulu kalau udah balik ya. Panggil lah saya ke ruang CCTV, kontrol CCTV pengaman tuh. Sama yang tugas malam. Lu nggak ada ngerasa aneh nggak waktu bersihin kamar jenazah apa mayat? Biasa aja. Cuman emang ngap banget di belakang, apa karena mau hujan nggak jadi? Saya bilang gitu ya. Sini dulu lihat ya. Dikasih lihat tuh rekamannya. Ini CCTV nih. Kita semua udah ngeliat dari kejadian semalam. Mau manggil lu nggak enak katanya. Mau manggil lu tuh nggak enak karena lu lagi di sana. Takut lu malah nggak ngerjain kata dia. Kalau diomelin pagi, itu dikasih lihat bang rekamannya bang. Pocong lewat. Pas di zoom kan di pause ya. Itu yang korban yang pernah kejadian 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Yang mukanya sebelah hancur. Yang mukanya sebelah hancur. Itu di zoom cuma begini doang lewat. Wah, gak habis pikir saya tuh. Karena emang pas kejadian itu posisinya saya berasa, cuman dia nggak nampakin gitu loh. Tapi di CCTV nampak? Di CCTV nampak. Gila. Saya nggak ngeliat apa-apa, tapi di CCTV itu nampak. Pas saya lagi ngerjain itu dia di belakang lewat. Tek gitu. Dan di CCTV dia lewat ini. Kalau kita ngeliat pocong-pocong di TV-TV apa yang lain itu lompat-lompat ya. Kalau dia stabil lurus terbang. Dari tembok nembus tembok ludes. Wah itu langsung spanning tuh. Tapi lu nggak kenapa-napa kan, aman kan, sehat badan. Sehat sih Pak, cuman pas ngeliat begini jadi gak enak badan. Awalnya mah sehat, jadi gak enak badan nih. Ya udah lo kerja kayak biasa aja. Iya Pak, kayak biasa aja. Tapi yang lantai atas aman ya, aman. Di situ ternyata saya baru tahu ada kejadian di lantai 6. Yang tadi saya bilang, di situ pernah ada kejadian satu pasien lompat dari lantai 6 ke bawah. Dia itu posisi sakit, keluarganya udah capek ngurusin gitu ya. Dia juga nggak enak sama keluarganya katanya, kepikiran kok sakit nggak sembuh kata dia. Dia mutusin buat lompat bunuh diri. Itu dari lantai 6 ke bawah. Itu udah jadi rahasia umum buat pegawai sekitar situ yang udah lama ya. Mereka tahu dan ya udahlah, gitu doang. Dan akhirnya itu arwahnya itu jadi kayak
penghuni di situ loh, penghuni tetap. Gentayangan di situ lah ya. Gentayangan di situ. Dan bukan 1, 2, 3 orang aja yang, pokoknya yang ke lantai situ, ke lantai 6. Karena kan kita kalau di lantai 6 itu laundryan bang, laundryan, apa tuh, baju-baju rumah sakit. Di atas ada khusus buat laundryan, tapi ada di lantai 6. Semua yang nemuin itu pasti sakit. Apes kasarnya deh ngeliat, karena dia nggak semua orang ngeliat dia nampak. Pokoknya kalau ke atas, ke bagian kelihatan pasti sakit. Itu cewek lompat dari atas, posisi badan ke bawah, itu yang tangannya ke belakang gini bang, kepalanya udah kebalik karena kan posisi jatuh, brak, nggak hancur, tapi patah tulangnya udah kemana-mana itu, udah berdarah-darah bajunya, pakai baju rumah sakit kan, baju pasien kan. Nggak pak, belum pernah saya ketemu yang pak itu security-nya, belum pak, alhamdulillah saya aman pak. Nggak jiper kan, nggak sakit, nggak keluar lagi kan kayak yang sebelumnya, kagak. Lah waktu berselang dapat setengah tahun, udah hampir mau 1 tahun tuh, di bulan ke-10 saya kerja, baru akhirnya tuh saya nemuin sosok si cewek itu tadi. Kebetulan juga saya bagian tugas malam lagi nih. Karena dari awal yang terakhir saya ketemu itu kan cuman udah berapa bulan yang lalu kan gitu. Dapat kesini pas udah mau 10 bulan itu. Saya kebagian jam malam. Dan salah satu pasien ada yang minta buat ganti baju sama bed cover kan. Lumayan lah, namanya kita OB nyari sampingannya dari situ lah. Jam-jam sampingan. Dan orang-orang rumah sakit juga nggak masalah kalau lo mau kerjain gitu doang, karena kan malam posisinya di luar jam kerja. Ya udah saya kerjain lah. Butuh apa bu? Butuh blanket kata dia sama towel. Oke, saya ambilin nih, bentar ya bu, saya anterin lah. Saya ambil tuh jam 2:30 malam. Saya naik ke atas bang, karena kan kita lewat tangga tuh, bukannya lewat lift, naik tangga exit. Udah mulai itu bang, ada bau anyir, bau darah gitu kan. Ini mah nggak beres lagi, karena udah pikiran negatif nih. Udah feeling nih nggak beres lagi nih, bau anyir nih, bau amis nih. Naiklah, pertama sampai atas saya lihat, karena kan lega kan, di gudang-gudang itu tuh kosong. Bukalah pintu, kunci, ambil blanket, semua sih normal. Mulai di situ bulu kuduk saya berdiri tuh bang. Wah, ini mah nggak beres, bener fix. Tiba-tiba ada barang jatuh nih. Satu tempat keranjang yang buat pakaian kotor jatuh. Padahal itu posisi di sini bang. Nggak bakalan ada yang jatuh kecuali digebrak atau ditarik. Jatuh prak. Mulai nih, saya bilang itu yang dalam hati, mulai nih. Nggak jelas lagi nih kejadiannya nih. Bener lah, mau tutup kunci agak kayak susah tuh bang. Dan posisinya kita nutup kunci ini ada maksa ke tempat kejadian si cewek itu lompat. Emang posisi sama bang, jadi kita ada pada depan gitu kayak keleng kunci, tapi di sana itu mata itu bisa kelihatan madang. Itu sosok itu bener-bener nongol bang, dengan baju pasien, tapi dia nggak gimana ya kalau dibilang nggak jahil lah, cuman kelihatan mukanya pucet, sosok cewek mukanya pucet. Kita juga ada langsung menalar lah kalau itu bukan manusia. Ini dia nih yang dibilang-bilang nih, kebagian juga nih katanya kan, kebagian juga nih saya nih. Sosok itu cuma diem ngeliatin doang, buru-buru bang, itu gemeteran tuh langsung masih kabur ke bawah. Sampai bawah saya ketemu teman bang. Sampai bawah saya ketemu teman. Itu belum sampai di situ doang ternyata yang dia nampakin diri. Sampai bawah saya ketemu teman yang dia shift pagi sampai sore kan. Sore saya yang lanjut sampai malam. Ya, lu bukan pulang? Eko lah, kita sebut saja Eko. Kok lu nggak balik kok? Diam doang mukanya. Terus saya tahu. Lah lu katanya mau ada acara di rumah, balik buru-buru. Iya, gue lanjut OT, cuma gitu doang. Tapi mukanya pucet bang. Pucet semua itu? Pucet, mukanya pucet. Ya lu ngopi dulu lah, kita ngopi dulu lah, yuk belakang. Biasanya kan tempat ngopi ada anak-anak ngopi.
ngopi dulu lah, diem doang dia. Saya mikir karena dia banyak masalah kali di rumahnya, karena dia lagi cerita tuh banyak masalah. Ya gue lanjutin kok, diem doang. Ya udahlah, udah amat, mungkin dia pusing kali kan. Ketemu terus, nggak habis pikir tuh, kok saya Eko ngapain? Sedangkan di buku absen nggak ada nama Eko. OT juga nggak ada, dia nggak orang tulis checklist absen pulang. Si pagi dia sampai sore, sampai sore itu si pagi sampai sore. Sore ketemu saya pulang, kok orang dipulang. Saya udah nggak habis pikir sama ketemuan di atas. Ngobrol lah sama security. Pak, saya dapat nih Pak. Dapat apaan? Bagi dong, kata dia. Yuk ikut ke atas yuk. Oh ketemu, kata dia. Iya ketemu Pak. Tapi gimana dia nakutinnya? Enggak nakutin, cuma nongol doang. Susah kalau sama lu mah, kata dia. Karena lu udah biasa gini-gini, bukannya biasa Pak. Saya mau takut juga malah jadi aneh ntar ya kan. Sampai pagi jam 5:30. Anak-anak pagi kan masuk 5:30. Ketemu tuh sama si Eko. Loh, Eko, lu bukan OT? OT apaan sih lu, kata dia. Orang gue balik mulu, gue di rumah lagi banyak masalah lah ya. Suruh masuk, gue pengen minta izin gak dikasih. Enggak, gue semalam ketemu lu habis dari atas. Pas di bawah gue ketemu lu di parkiran, lagi ngopi, lagi ngerokok gitu. Gue pikir lu gawe lanjut. Lu emang gak ngeliat absen? Yan, kata dia. Iya gue lihat, gak ada nama lu. Yang lu lihat, lu, gue bilang lu yang gue lihat. Ngaco lah. Tanda tanya lagi tuh bang. Ini 2 kali dia dikerjain nih. Mulai dia tuh banyak kejadian. Saya akhirnya mutusin buat pindah lagi deh. Karena kan apa ya? Emang sih kita nggak takut, cuman kalau disengin mulu risih gitu bang. Kerja juga risih. Minta lah ngomong sama atasan, ntar tunggu setahun baru udah cari tempat, tunggu area sepi, kata dia. Dicari ntar ditempatin. Nah tadi kan ini ya Kak, yang ngelihat itu biasa sakit. Abang sakit nggak? Enggak. Itu dia yang bikin normal-normalnya semuanya. Mungkin karena saya juga nganggap mereka emang ada ya, eksis ya. Cuman kalau saya udah biasa ketemu gitu-gituan, cuman kalau yang ketemu langsung gitu risih, jatuhnya sih risih bang, bukannya. Betul. Karena ada yang tipe-tipe penakut dan nggak mau kerja lagi, nggak mau ketemu lagi. Ada yang parno banget kan. Ada juga yang takut nggak jelas. Saya emang takut, cuman demi masa ego gue nggak kerja gara-gara ngeliat gituan doang. Kan balik lagi kayak gitu. Iya. Tadi kan banyak banyak gangguan-gangguan kecil itu ya. Ada nggak gangguan kecil yang paling abang inget nih, yang paling serem nih, gangguan-gangguan kecil gitu? Itu bang, sosok yang bener-bener nyerupain kalau kita bilang pocong ya bang. Itu saya emang jujur aja ya, kuntilanak, yang lain-lain tuh masih tahap yang iyalah. Cuma kalau yang namanya pocong ini si pocong ini, itu posisi dia diri itu kejadian sekali di gudang bang. Di gudang, pernah lihat abang nih? Cuman diam doang, itu pocong begini dong bang. Mukanya itu hitam gosong. Tuh ngeliatnya pas gimana itu? Lagi ngambil ini, salah satu chemical buat di kamar mandi. Masuk ke gudang lumayan lah, di situ lorong. Kita kan kalau gudang-gudang yang serius itu nggak gede bang, cuma lorongan doang. Iya nanti gudang yang lorong. Gudang lorongan doang, nyari lah set bar. Karena gudang kita ini sama kamar jenazah cuma sampingan bang. Sebelah-sebelahan. Cuma dipisahin sama satu dari sini, yang satu lagi cuma muter doang di belakang. Iya. Tapi posisinya biar gimana pun adanya di sampingan sama. Sebelah-sebelahan. Iya. Ya. Makanya anak-anak tuh nggak ada yang mau istirahat di gudang lah, mendingan di luar lah. Itu saya nemuin lagi belum malam sih, masih jam 9-an lagi ngambil chemical. Sosok pocong itu gosong mukanya bang. Itu berdiri di pojok gudang? Di pojok gudang bang. Saya udah yakin kalau ini nih emang salah satu penghuni sini gitu, yang bikin anak-anak pada nggak betah gitu. Saya sih nggak interaksi, cuma saya ngeliat lagi ngambil chemical gini, kok ada rasa-rasa nggak enak kayak kita diliatin orang gitu. Karena jarak dari sini ke lorongnya panjang sih, ada 8 meteran lah, 8 meter.
pojok sebelah sana kan kita nyalain lampu itu buat nyari chemical. Paling cuma satu doang, depan doang pas pintu masuk. Iya, sebelah sana itu gelap kan. Saya pikir itu plastik sampah. Awalnya anak kan sering hal plastik sampah. Mulai itu ada bau nggak enak lagi bang, bau darah, bau anjir gitu bang. Terus sama ada bau singkong rebus. Sedangkan mungkin kalau pedagang singkong rebus lewat bisa masuk akal deh. Bau singkong rebus nih. Saya liatin, pas ditegesin bener itu dia. Pocong bang, mukanya hitam. Itu kagak ada yang katanya cerita ada hidungnya, nggak ada hidungnya bang, bener-bener. Ya tengkorak daging, ada daging kecil nutupin, tapi kayak macam ada kayak belatung apa gimana gitu. Hitam aja udah hitam gosong. Ini mungkin yang dibilang sisa kubur kayak gitu ya kenyataannya. Jadi kita di dalam tuh dibakar di dalam kubur. Ya itulah kejadian itu tuh. Yang benar-benar saya sampai sekarang ke bawah cuman takut sih, kadang takut. Kalau saya doang yang ngelihat mungkin nggak apa-apa, cuma kalau lagi sama anak-anak, mereka yang nggak bisa apa-apa iya, ya betul. Atau histeris. Nah, abang pernah nggak nih dengar cerita dari OB-OB lain kalau pernah ditampakin? Gitu? Itu kalau ya OB, bukan cuma OB doang bang. Satpam ya. Security. Pokoknya kalau yang nggak security kadang gede badan juga. Takut. Penakut bang, bener ada security gede badan tapi penakut yang namanya setan. Mungkin dia bisa berani ngadepin maling ya. Cuman kalau namanya setan lain cerita katanya. Si komandannya Danrunya ngomong, ada dulu katanya ketemu. Dia nemuin sosok yang di atas tuh. Ceritanya nih security mau nyolong waktu, biasalah ngopi dia sambil sebat ya kan. Iya. Dia naik ke atas tuh karena nggak bakal ada yang kesana kan. Memang sepi lantai 6. Memang sepi lantai 6 bang. Udah di atas jam 9, apalagi jam 9, di atas jam 12 deh. Udah kagak ada orang. Rumah sakit jam segitu ya rumah sakit yang nggak terlalu operasional kayak rumah sakit gede kan jam berapa maju tetap aktif kan. Kalau ini kan enggak, rumah sakit biasa aja. Dia ngopi di atas katanya sambil ngerokok. Ada sosok itu tuh dipikir itu karyawan, kalau enggak orang jenguk. Ditanya sama dia, "Bang, ngapain Mbak di sini?" kata dia. "Mbak naik dari mana?" gitu. "Diam dong, Bang." Mbak mau jenguk apa Mbak pasien?" Karena dia ngeliat ada ini kan gelang. Oh, gelang itu ya, pasien ya. "Mbak pasien ya di sini ya?" Cuma diem doang. Si security ini ternyata nggak tahu bang kalau pernah ada si ini nih. Oh, nggak tahu ceritanya. Nggak tahu ceritanya dia karena security kan rahasia umum buat karyawan lama. Karyawan baru tuh nggak bakal ada yang tahu. Dia nanya-nanya gitu. Sampai akhirnya katanya ditampakin bang. Ngeliat sosoknya itu ya. Si cewek itu dengan muka di sini berdarah, terus di sininya ternyata ada suntikan. Bajunya itu pas awal dia ngeliat kan katanya si security itu bilang baju pasien biasa. Pas ditegesin itu baju berdarah-darah bang. Tapi masih baju pasien juga. Baju pasien, tapi posisi tangan udah aneh loh bang. Kalau kita tangan begini ya, ini posisi tangannya udah kayak orang dibalik gitu loh, patah bang. Tapi begini nih, tapi posisinya normal kayak gini, posisi begini. Itu pada patah badan. Pas ngeliat kabur ke bawah. Besoknya izin sakit. Itu security yang badannya gede gitu ya? Badannya gede. Aduh, kacau. Badan gede juga nggak jadi ini sih. Nggak jadi jaminan ketemu yang setan namanya hantu itu. Bukan berarti nyalinya gede juga. Aduh, mungkin kacau. Ketemu maling masih bisa dijabarin. Dia kalau kata dia sih cerita yang bikin lucu, maling gede gue jabanin. Kalau setan apa mau gue pukul katanya. Iya. Tapi bener bang, dari OB teman-teman OB yang ngelihat, pada saat ngelihat hantu kita mungkin bisa berpikir kenapa nggak lari gitu, iya gak? Kan bisa lari kalau ketemu hantu ya. Ternyata kalau ngelihat hantu yang benar-benar tampakin dan kita papasan adu mata, itu posisi badan kayak kerambang. Kayak kita mesti ngelihat sama dia nih. Kayak dipaksa ngelihat ya. Kayak gitu. Dipaksa buat ngelihat. Dia mau lari, mau teriak aja nggak bisa, katanya mulut gue rapet kekunci kata dia. Tapi posisi lu pingsan. Kalau pingsan mending kata dia, mendingan gue pingsan sekalian. Tidur ya. Tidur nggak ngelihat. Jadi gue bener-bener nggak bisa ngapain, ngeliat dia doang, ngeliatin doang. Kayak orang nangis gitu bang, sedih bang. Mukanya terlalu sedih. Dan dengan kondisi badan yang
maaf ya, bukan orang cacat sih, kan udah patah tulang karena kan. jatuh itu ya, sampai patah tulang. Kita tuh anak-anak tuh pada sering dipaksa keluar masuk buat ngeliat hal kayak gitu tuh orang-orang baru. Makanya lah itu jadi rahasia umum dan nggak mau dibuka sama orang-orang sana. Mereka tahu dan mereka nggak pengen karyawan-karyawan baru tuh ngerasa hal-hal aneh gitu. Syukur-syukur kalau nggak ketemu kan. Apalagi di era 2008 juga lumayan lah, belum modern banget. Nggak kayak sekarang kan, HP di mana-mana kan. Betul. Dulu aja saya ingat masih pakai HP Sia kalau nggak salah deh. Gitu iya, masih BB paling bagus deh. Betul. Masih BB paling bagus. Itulah. Dan waktu itu kan penasaran nih sama yang di CTV. Itu nggak diambil sih rekamannya ya. Rekaman nggak? Nggak kepikiran juga, udah lama juga ya. Udah lama sih. Ya kalau sekarang sih CCTV masih bisa kerekam. Iya. Kalau dulu susah kita juga. bisa minjem, datang ngerekam aja nih gitu ya kan, kita upload deh. Dari layar direkam. Iya, layar kita layar. Kalau dulu susah juga. Nggak bisa. Tahun 2008 sih ya. CCTV yang nggak sekarang kayak sekarang tiap orang punya kan. Betul. Benar. Kalau yang perusahaan-perusahaan aja. Iya. Masih jarang dulu juga CCTV. Masih jarang CCTV. Itu bener-bener di kameranya itu bener-bener kelihatan Bang. Mungkin sih kalau dibilang Korin ya. Iya betul. Korinnya itu pengen ngucapin terima kasih, cuman karena gimana? Karena serem juga. Siapa sih yang mau datang terima kasih terus mukanya begitu? Untungnya sih saya nggak ada interaksi normal sih, cuman tapi kan tetap aja ya, kita pas ngeliat langsung kitanya jadi drop Bang. Iya betul. Yang awalnya kita nggak ada rasa takut, jadi rasa iseng. Bukannya takut sih, iseng. Ntar ketemu nih gitu. Ketemu lagi ya, betul. Pikirannya udah kemana-mana. Pikirannya udah negatif. Yang penting pikir positif aja sih. Aduh. Ya udah, itu tadi cerita dari Bang Ian ya. Bagaimana pendapat kalian nih Sobat Tengah Malam? Komen di bawah nih. Serem banget ceritanya. Kerja jadi di cleaning service di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Jadi nih Bang Ian, terima kasih banyak. Oke, Bang, sama-sama. Karena udah mau bagi-bagi cerita di Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian nih yang mau kayak Bang Ian cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official, atau bisa hubungi WA di bawah ini ya. Yaudah, segitu dulu video malam ini. Gue Putro pamit. Bang Ian juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.